Di sini dia hanya menggunakan baterai 3,7 volt, tetapi ini ada sedikit error dan saya bypass langsung dengan charger 5 volt. Maka dari itu dia mampu untuk menggerakkan speaker double coil ini yang sebesar 5 in. Nah, di sini kita akan padukan amplifier ini ya. Ini Simba ini akan kita keluarkan suaranya melewati speaker ini, kawan-kawan. Nah, jadi ini hanya memakai speaker ya. Speakernya saja, tetapi bukan amplinya. Kita memakai ampli dari Simba ini ya. Ini saya colokkan kabel jacknya ke belakangnya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya seperti apa dahsyatnya suara speaker itu. Apakah dia mampu atau tidak. Nah, mantap nih, ternyata double coil ya kawan-kawan. Ini double coil kecil-kecil cabai rawit ini. Nah, mantap ya, ini speakernya double coil. Wah, ini pasti mantap nanti kayak suaranya. Jadi ini speaker Bluetooth dari pelanggan ya. Modelnya seperti ini. Dan kendalanya itu bilangnya tidak mampu ya, mati-mati. Hanya hidup sebentar kemudian mati. Hidup sebentar mati, jadi seperti itu. Jadi nanti kita cek ya ini apakah dari baterai atau jalur chargernya. Sedang mencari perangkat. Nah, kalau belum tidak full itu atau separuh itu normal-normal saja. Dan pengecasan juga bilangnya suka putus ya, lampu pengecasannya mati. Nanti kita cek baterainya ini berapa volt ya. Nah, ini untuk suara sebenarnya keluar ya. Ini untuk buka speaker harus lewat jalur sini ya, untuk baut L-nya. Nah, ini baterainya ya kawan-kawan, ini 3650 atau berapa itu. Dia 3,7 volt ya. Dan kabel kuning ini ke atas sini ya. Oh iya, ini mungkin dari radio ya. Ini untuk radio, untuk kabel kuningnya. Terlihat rapi ya ini kawan-kawan. Dia baterai sama komponen amplinya, MP3-nya itu terpisah ya. Jadi baterainya itu di luar agar tidak noise. Mungkin seperti itu maksudnya. Nah, jadi dia ada dua rangkap ya. Ini untuk PCB-nya. Terlihat rapi dan kokoh ya kawan-kawan. Nanti suaranya seperti apa, saya penasaran. Jadi ini bilangnya suka mati-mati sendiri ya, mati hidup walaupun sudah dicas. Nah, ini dia memakai potensio stereo ya, yang mana itu satu untuk volume dan satunya itu untuk on off ya, untuk on off menghidupkan. Dan yang kecil ini adalah IC audionya ya kawan-kawan. Dia sudah digital sistemnya. Dan dua mic ya untuk mikrofon. Nah, ini noise-nya parah juga ya kawan-kawan. Noise-nya parah ya. Oke, ini kita coba grounding ya. Kita coba grounding dari jack Akai-nya ke mesin amplinya. Apakah dapat mengurangi noise-nya? Ternyata tambah parah ya. Kita lepas saja ini untuk groundingnya. Halo, tes 1 2 3. 3 2 1. Ini kita coba lagi. Tes percobaan. Halo, tes 1 2 3. Nah, mantap ya. Jadi ini saya pasang kapasitor 104J ya kawan-kawan. Nanti bisa dipasang permanen di soket Akai-nya. Bagian amplinya itu ada soketnya. Halo, Jadi dipasang antara positif dan negatifnya saja. Tes percobaan. Tes cek sound. Halo, tes 1 2 3. 3 2 1.
Oke, sudah lumayan ya untuk storingnya sudah hilang. Dan kita benahi juga untuk chargernya. Ini saya bikin macam eksternal ya. Jadi charger ini langsung ke baterai ya nanti. Jadi tergantung pelanggan, jika dia mau memaksimalkan volume agar tidak mati-mati lagi, ini bisa charger langsung di sini ya, di lubang sini. Kita bikinkan seperti ini, seperti Nokia ya, seperti Nokia atau pengecasan DC. Nah, ini jalurnya positifnya langsung ke baterai ya kawan-kawan. Dia 5 volt langsung ke baterai, yang mana baterainya ini mampu sampai 4,4 volt ya. Tetapi untuk 5 volt dari charger itu dia tidak bisa juga untuk full 5 volt ya. Artinya dia di bawah 5 volt hanya bisa sekitar 5,5, jadi itu masih toleransi. Nah, jadi ini dipasang langsung ke baterai ya kawan-kawan, tergantung pelanggan. Jika dia mau tanpa dicolok charger, itu bisa melewati pengecasan biasa ya. Nah, ini 2 colokan saya cabang seperti ini, tinggal diisolasi. Jadi yang hitam itu langsung ke baterai, kemudian yang putih itu dia lewat pengecasan biasa ya. Jadi tergantung pelanggan, kalau dia mau full volume itu dia bisa memakai yang hitam. Tetapi jika hanya di bawah 80% itu dia bisa normal ya, tanpa di charger, asalkan baterainya sudah terisi penuh. Nah, jadi dari soket tadi itu positifnya kita langsung jumper ke kabel soket baterai ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk positifnya saja kita langsungkan ke baterai, kemudian untuk negatif itu tidak perlu. Jadi itu dia langsung masuk ke baterai 5 volt ya, tetapi itu ada toleransi mungkin sekitar 4,6. Nah, jadi dia tidak akan mati-mati lagi ya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan ya kawan-kawan, bahwa untuk suara ampli yang bagus itu ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi, itu dari amplinya sendiri, kemudian dari speakernya sendiri, dan perkabelannya sendiri, juga modifikasi yang kita lakukan ya. Jadi itu sangat menentukan. Jadi bukan hanya karena speaker, bukan hanya karena ampli, itu harus saling berhubungan ya.